Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak sekalian, jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama kita membahas masalah melaksanakan audit sistem manajemen atau jaminan mutu lembaga sertifikat profesi. Alhamdulillah, ini sudah ada standar kompetensinya yaitu SKKNI P85ASM 00.025.1 sehingga proses yang kita pelajari ini akan dipastikan mampu telusur dan valid terhadap standar dan technical regulation. Bapak sekalian, kita akan bahas ini tahap demi tahap dengan gembira agar kita dapat betul-betul menjalankan ini dengan kompeten dan juga employable. Apa itu audit mutu? Audit mutu adalah pemeriksaan sistematis dari sistem manajemen mutu atau QMS, Quality Management System, organisasi. Audit biasanya dilakukan pada interval waktu yang disepakati, memastikan bahwa organisasi memiliki sistem yang jelas untuk pemantauan mutu. Adalah memastikan kepatuhan terhadap persyaratan standar dan peraturan internal, internasional, dan industri, serta persyaratan pelanggan. Yang kedua, untuk menentukan efektivitas sistem yang diterapkan dalam memenuhi tujuan yang ditentukan, bisa kualitas, lingkungan, atau keuangan. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi peluang perbaikan. Keempat, untuk memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan. Dan untuk memberikan umpan balik kepada manajemen puncak. Kemudian, siapa yang melakukan audit ini? Yang melakukan adalah auditor manajemen mutu lembaga sertifikasi profesi. Sudah diatur dalam Pedoman BNSP nomor 13 tahun 2013. Ada dua, yaitu auditor manajemen mutu LSP, yaitu personil bersertifikat auditor, memiliki fungsi untuk melaksanakan proses audit terhadap kelembagaan sertifikasi, BNSP, LSP, dan TUK, tempat uji kompetensi, berdasarkan pedoman BNSP yang ditugaskan oleh LSP atau BNSP. Kemudian, jenjangnya ada lead auditor manajemen LSP, yaitu personil yang bersertifikat lead auditor manajemen mutu LSP memiliki fungsi sebagai pemimpin atau pengelolaan pelaksanaan audit manajemen mutu LSP serta menjaga konsistensi pelaksanaan audit berdasarkan pedoman BNSP yang ditugaskan oleh LSP atau BNSP. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen mutu. Ini penting sekali di dalam kita melakukan audit jaminan mutu karena prinsip ini akan menjadi acuan kita apakah sistem jaminan mutu ini mengikuti prinsip-prinsip manajemen mutu ini. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Ini sangat penting, pelanggan adalah utama. Kemudian kepemimpinan, harus berani ngambil keputusan. Pendekatan proses, bahwa kita mengakses ini berdasarkan sistem yang isinya adalah proses-proses. Kemudian pendekatan sistem untuk manajemen. Kemudian peningkatan berlanjut. Dan pendekatan faktual atau real untuk pengambilan keputusan. Ini adalah prinsip-prinsip jaminan mutu. Berikutnya adalah prinsip-prinsip asesmen. Ada 4, yaitu valid, reliable, adil atau fair, dan fleksibel. Valid ini adalah asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang seharusnya dinilai. Kemudian reliable adalah asesmen dianggap dapat dipercaya bila hasilnya diinterpretasikan secara konsisten dari konteks ke konteks, dari orang ke orang. Kemudian adil atau fair, ini adalah suatu asesmen dianggap bila tidak merugikan peserta tertentu, terbuka, bebas, dan bebas dari
penyimpangan. Dan yang keempat adalah fleksibel, yaitu asesmen dianggap fleksibel bila dapat memenuhi kebutuhan serangkaian konteks. Suatu asesmen dianggap tidak fleksibel jika hal itu menolak hasil belajar sebelumnya atau gagal memberikan kesempatan seorang peserta kesempatan kedua atau ketiga untuk diakses. Acuan normatif. Ada yang pertama adalah Kepmen 185 tahun 2018, P85 ASM 00.025.1. Ini adalah standar kompetensi melaksanakan audit sistem jaminan mutu, lembaga sertifikasi profesi. Kemudian ada pedoman-pedoman BNSP yang harus kita gunakan. Kemudian SKKNI, merencanakan aktivitas dan proses asesmen dan melaksanakan asesmen agar kita nanti bisa mengakses bagaimana core bisnis daripada LSP ini. Berikutnya adalah regulasi teknis sesuai sektornya dan lain-lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah melaksanakan audit sistem manajemen atau jaminan mutu LSP ini. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah mempersiapkan audit jaminan mutu. Yang kedua adalah melaksanakan tinjauan dokumen. Ketiga, mempersiapkan audit jaminan mutu lapangan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan audit jaminan mutu lapangan. Kemudian yang kelima, menyiapkan, mengesahkan, dan menyampaikan laporan audit. Dan yang keenam adalah menyelesaikan audit jaminan mutu. Dan ketujuh adalah melaksanakan tindak lanjut. Baik, langkah pertama adalah mempersiapkan audit jaminan mutu. Ada 4 tahap di sana yang harus kita perhatikan, harus dilakukan. Yaitu yang pertama, surat penunjukan tim audit diidentifikasi. Yang kedua, tujuan, lingkup, dan kriteria audit jaminan mutu sesuai surat penugasan diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah rencana audit jaminan mutu dan perangkat audit atau dokumen kerja jaminan mutu diidentifikasi. Yang keempat, komunikasi jadwal jaminan mutu dan kesiapan audit dengan audit dilakukan. Jadi, ini yang harus dilakukan. Mari kita lihat sama-sama seperti apa wujudnya daripada mempersiapkan ini. Di sini saya mencoba membantu untuk menyiapkan formulir rekaman melaksanakan audit sistem manajemen mutu atau jaminan lembaga sertifikasi untuk membantu Ibu sekalian di dalam melaksanakan audit ini, terutama langkah pertama ini, yaitu mempersiapkan audit jaminan mutu. Tadi, kalau di sini diminta surat penunjukan tim audit diidentifikasi, maka rekaman hasilnya ya SPT-nya yang kita cantumkan, nomor berapa. Kemudian yang kedua, tujuan, lingkup, dan kriteria audit jaminan mutu sesuai surat penugasan diidentifikasi. Maka yang pertama tujuan kita lihat. Tujuan terdiri untuk apa saja? Bisa untuk pengakuan formal kredibilitas LSP dalam jaminan mutu, bisa memverifikasi implementasi sistem manajemen mutu LSP, bisa memverifikasi bahwa desain skema sertifikasi dan proses sesuai dengan dan dicapai secara konsisten, dan yang keempat, mengakses pengetahuan, sikap, kemampuan yang menerapkan dan menerapkan asesmen manajemen LSP. Nah, kita lihat, misalnya dalam rangka sertifikat lisensi biasanya nomor 1 ini. Kemudian biasanya juga dalam rangka penambahan ruang lingkup, maka memverifikasi yang ada di sini. Kemudian lingkup audit. Bisa lingkupnya unit kompetensi, bisa juga skema. Biasanya kalau skema ini adalah dalam rangka lisensi, lingkup unit ini melihat secara detail apakah biasanya dilakukan pada saat surveillance. Kemudian kriteria ini bisa kita lihat di sini ada beberapa yang sudah didokumentasikan, yaitu pedoman berkaitan dengan persyaratan sistem manajemen LSP. Di sini ada pedoman BNSP 201, 202, 2013, 214, 215, 216, dan atau 217. Kemudian regulasi teknis sesuai lingkup bidang teknis sertifikasi profesi dan standar sesuai lingkup bidang teknis sertifikasi. Sehingga kita pilih yang mana yang kita ditugasi berdasarkan SPT ini.
Kemudian yang ketiga, rencana audit jaminan mutu dan perangkat audit dokumen kerja jaminan mutu diidentifikasi. Rencana audit bila ada diberi tugas oleh pemberi tugas kita masukkan. Kemudian perangkat audit ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Di sini ada daftar periksa dan rencana sampling assessment bila ada. Kemudian formulir-formulir untuk merekam informasi dan juga checklistnya. Kita pilih yang mana kita gunakan, kita klik yang mana. Kemudian yang keempat, komunikasi jadwal audit jaminan mutu dan kesiapan audit dengan auditi atau audit dilakukan. Ada waktu, tempat, ruang lingkup, auditi, dan juga auditor. Jadi, Bapak sekalian, begitu kita mendapatkan tugas, maka kita siapkan, kita ambil formulir ini, kemudian kita pilih mana sesuai dengan penugasan-penugasan ini. Berikutnya adalah langkah kedua, yaitu melaksanakan tinjauan dokumen. Yang pertama adalah tinjauan dokumen sistem manajemen LSP yang dapat mencakupi panduan mutu, SOP, dan rekaman serta persyaratan dasar dilakukan. Nah, status pelaksanaan audit, ini ada pre-audit atau full audit, LSP diidentifikasi. Mari kita lihat bagaimana kita menyiapkan, melakukan tinjauan dokumen ini. Jadi yang pertama, tinjauan dokumen sistem manajemen LSP. Tadi yang pertama adalah tinjauan panduan mutu. Kita tinjau di sana visinya, misinya, komitmen, dan juga profil LSP. Kemudian tinjau kebijakan LSP untuk memenuhi persyaratan kelembagaan LSP dan proses sertifikasi dalam panduan mutu. Yang ketiga adalah tinjauan kebijakan bahwa LSP akan memenuhi seluruh persyaratan LSP dan regulasi teknis. Itu di dalam meninjau panduan mutu. Tentu saja berdasarkan pedoman BNSP. Yang kedua, tinjauan dokumen prosedur mutu. Nah, kita identifikasi prosedur yang harus dibuat dari panduan mutu. Kita lihat dari sana, apa saja yang harus dibuat. Kemudian tinjau prosedur yang mencakupi tujuan, acuan normatif, langkah-langkah keluaran dan penanggung jawab. Kemudian tinjau kesesuaian langkah terhadap sistem atau acuan terkait. Kemudian identifikasi prosedur lain yang diperlukan LSP. Dan kemudian identifikasi formulir dan dokumen pendukung bila disyaratkan. Ini tinjauan prosedur. Kemudian tinjauan dokumen instruksi kerja, itu mulai dari tinjau instruksi kerja yang harus dibuat dari panduan mutu atau prosedur. Tinjauan susunan instruksi kerja yang mencakup perintah tahap-tahap pada setiap elemen prosedur dan spesifikasinya serta pelaksanaannya. Kemudian tinjau kesesuaian instruksi kerja terhadap asesmen atau acuan terkait. Nah, dua di sini biasanya di dalam sistem BNSP dijadikan satu menjadi SOP antara prosedur dan instruksi kerja. Namanya SOP, Standard Operating Procedure. Kemudian tinjauan dokumen formulir. Tinjauan formulir yang harus dibuat dari panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja, ini harus dilihat. Kemudian tinjauan susunan formulir yang mencakupi kegiatan-kegiatan yang harus direkam dalam formulir serta bila diperlukan memungkinkan peluang perbaikan. Kemudian tinjau kesesuaian instruksi kerja terhadap sistem yang terkait. Kemudian ada pre-audit. Ini adalah sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan. Kemudian full audit, sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan dan penerapannya sesuai dengan sistem manajemen mutu yang dibuat. Inilah bagaimana kita meninjau suatu dokumen. Bapak sekalian, kita meninjau ini ada berdasarkan standar atau pedoman BNSP yang terutama ada dua, yaitu pedoman BNSP 201 dan pedoman BNSP 202. Langkah ketiga adalah mempersiapkan audit jaminan mutu lapangan. Ada dua hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah komunikasi jadwal audit jaminan mutu dan persiapan audit dengan audit dilakukan, dengan auditi. Kemudian rencana audit dan perangkat audit dokumen kerja diidentifikasi.
Mari kita lihat bagaimana melakukannya. Kita buka formulir berikutnya. Kita lihat di sini dalam mempersiapkan audit jaminan mutu lapangan. Jadi jadwal tadi seperti waktu, tempat, ruang lingkup, auditi dan juga auditornya. Kemudian rencana audit dan perangkat audit, dokumen kerja diidentifikasi, rencana audit bila ada dituliskan. Kemudian perangkat auditnya mulai dari daftar periksa, rencana sampling, formulir-formulir untuk rekam, kemudian checklist-checklist yang disiapkan. Langkah berikutnya yang keempat adalah melaksanakan audit jaminan mutu lapangan. Kita sudah datang ke lapangan ini. Ada 8 langkah atau tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah rapat pembukaan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja pembukaan audit. Yang kedua adalah hak-hak auditi dan kapan audit dapat dihentikan, ini jelaskan. Kemudian komunikasi selama audit dengan tim asesor dilakukan. Yang keempat, peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat dikonfirmasikan. Kemudian pengumpulan dan verifikasi informasi dilakukan. Yang keenam, hasil audit dengan ruang lingkup audit dipastikan. Yang ketujuh, teman audit jaminan mutu dirumuskan dengan PLOR, problem, location, object evidence, dan reference. Dan yang kedelapan, kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS, permintaan rencana tindakan koreksi atau CAR, Corrective Action Request, dirumuskan. Inilah langkah keempat. Mari kita lihat seperti apa kita melakukannya. Untuk melaksanakan audit jaminan mutu lapangan ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah rapat pembukaan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja pembukaan audit. Nah, instruksi kerjanya beberapa, Bapak sekalian. Bapak sekalian harus menjelaskan satu demi satu dan konfirmasi langsung kepada auditi. Jadi yang pertama lakukan perkenalan tim audit dan dengan auditi. Kemudian konfirmasi tujuan, lingkup, kriteria audit dari audit ini. Kemudian konfirmasi standar dan kriteria audit. Konfirmasi jadwal audit, jam kerja dan pertemuan akhir. Kemudian konfirmasi penandatangan hasil audit, identifikasi, konfirmasi siapa yang tanda tangan. Kemudian jelaskan metode audit dan penjelasan prosesnya. Kemudian konfirmasi komunikasinya, ataukah mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau keduanya. Kemudian observasi dan ketersediaan dokumen dan rekaman. Kemudian konfirmasi kesehatan dan keselamatan tim audit dalam proses asesmen tadi, bahwa tim auditor ada sehat, dan juga minta penjelasan mengenai keselamatan tim, terutama K3 di lokasi. Kemudian konfirmasi sumber daya dan fasilitas yang diperlukan, misalnya memerlukan 2 ruangan atau apa. Kemudian jelaskan metode pelaporannya, tingkat non-conformity-nya, bisa mayor, minor, maupun observasi. Kemudian nyatakan asesor menjamin kerahasiaan audit. Bacakan hak-hak audit, ada di bawah di sini. Kemudian bacakan audit dapat dihentikan, ada di bawah sini. Konfirmasi isu utama yang dapat menghambat atau mengurangi kecepatan produktivitas dari LSP ini. Dan kemudian undang audit untuk memberikan penjelasan tentang aktivitas bisnis dan memberi kesempatan untuk bertanya. Nah, di bawah ini hak-hak auditi, yaitu untuk dihormati atas kemampuannya, ditanya secara fair dan didengarkan, mendapatkan kesempatan menjelaskan, menunjukkan, dan berubah pikiran, tidak dibentak, diakses hanya dalam ruang lingkup, tidak dijebak atau untuk menjawab, dan mencatat, kemudian mengecek dengan supervisor. Ini harus kita bacakan satu demi satu dengan jelas. Kemudian hal-hal yang dapat mengakibatkan audit dapat dihentikan, ya ini harus kita dibacakan juga, yaitu sistem tidak dibuat, sistem tidak operasional, tidak tersedia penandatangan hasil audit, ada tekanan, adanya korupsi, suap untuk mengurangi hasil audit, adanya konflik of interest, dan juga membahayakan asesor. Ini bisa dihentikan. Bapak sekalian, keduanya ini harus kita bacakan dengan cermat, walaupun bahwa
tim yang akan kita audit adalah kita sudah kenal dan juga punya kualifikasi, harus kita lakukan. Melaksanakan jaminan lapangan. Kemudian yang keempat adalah peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat dikonfirmasi. Jadi kita sampaikan bahwa peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat adalah mengetahui secara rinci operasi LSP, mengerti kebijakan mutu LSP, mendampingi asesor dan siap menjawab pertanyaannya. Menyarankan kepada asesor untuk mengaudit berdasarkan fakta, memahami standar yang digunakan oleh asesor, menjadi saksi terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dan tidak dapat menolak bila temuannya non-conformity atau tidak sesuai. Kemudian yang kelima, pengumpulan dan verifikasi informasi. Bisa melalui wawancara, open question, dan terbuka, usahakan lawan bicara tidak tegang, mendengarkan, observasi kegiatan, dan meninjau dokumen. Yang keenam, hasil audit dengan ruang lingkup audit dipastikan. Hasil auditnya kita tulis dengan cermat di sana. Kemudian temuan audit jaminan mutu tadi dirumuskan dalam PLOR, Problem, Location, Objective Evidence, dan Reference. Dan yang ke-8, kesimpulan audit berupa LKS, laporan ketidaksesuaian, ringkasan LKS, dan permintaan rencana tindakan koreksi dirumuskan. Kalau untuk yang pertama tadi, kita bisa menggunakan formulir KL06, ringkasannya 07, dan yang lainnya bila disyaratkan. Nah, ini adalah PLOR, ya, Problem, Location, Objective Evidence, dan Reference. Jadi yang pertama ini adalah mengenai P, problem. Ini adalah informasi berasal dari nilai-nilai atau values. Ini contoh dari prinsip manajemen mutu, prinsip asesmen kompetensi, atau aturan bukti misalnya. Ini adalah yang problem. Jadi P ini didapat dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai atau value. Kemudian yang L adalah lokasi di mana letak ketidaksesuaian. Bisa orang, bisa tempat, bisa pada dokumen. Kemudian O, bukti real ketidaksesuaian. Jadi kalau kita menemukan sesuatu OO, maka itu adalah O, bukti real. Kemudian R adalah reference, acuan normatif ketidaksesuaian. Mari kita lihat contoh penulisan pelor ini. Contohnya yang pertama ini adalah reliabilitas dan fairness proses assessment dan proses pengambilan keputusan belum dapat dipastikan. Nah, ini problem. Terbukti pada asesi bernama Muntu dan Badu, location, ditemukan tidak mendapatkan informasi pada bagian mana belum kompeten saat diputuskan belum kompeten. Berarti object evidence. Ini tidak sesuai dengan SKKNI P85ASM 000032 elemen 4. Ini adalah R. Kemudian ketidaksesuaiannya levelnya adalah mayor. Kita lihat di sini. Jadi kok ada si Badul sedang berkeluh kesah misalnya di sana, ditemukan tidak mendapatkan informasi. Berarti tadi tidak dapat informasi yang jelas dia itu. Siapa lokasinya? Maka problemnya adalah di sini. Reliabilitas dan fairness. Contoh kedua, OO-nya adalah tidak mampu, si asesor ini tidak mampu merekomendasi secara tepat tindak lanjut bagi peserta yang belum kompeten. Ya, disuruh apa nanti dia. Nah, sehingga inilah fleksibilitas asesmen belum dapat dipastikan. Ini P, terbukti asesor bernama Badu tidak mampu merekomendasikan secara tepat tindak lanjut bagi peserta yang belum kompeten. Nah, ini tidak sesuai dengan SKK ini nomor sekian. Ibu sekalian, di dalam menulis laporan ini memang ada agak sulit-sulit gampang. Jadi sulit-sulit dulu, baru gampang. Ya. Jadi kita harus mencoba beberapa kali karena dengan kita menulis lengkap ini, maka ini sangat bermanfaat, akan menyenangkan bagi LSP yang nanti akan dilapori dan bagaimana melakukan memonitor tindak lanjutnya dengan jelas, tidak bisa salah tempat. Ini adalah PLOR, kembali bahwa Ibu sekalian harus mencoba beberapa kali agar kita bisa lancar untuk melakukan ini. Baik, kita sampai kepada langkah kelima, yaitu menyiapkan, mengesahkan, dan menyampaikan laporan audit.
Yang pertama adalah laporan audit sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan dilakukan. Kemudian pengesahan oleh personil yang relevan dan penyampaian laporan audit jaminan mutu pada penutupan audit dilakukan. Jadi ini kita lakukan ada dua hal. Kira-kira formulir yang untuk memandu kita dalam menyiapkan, mengesahkan, dan menyampaikan laporan audit, yaitu menyiapkan laporan tadi sesuai dengan formulir. Formulir ya, adalah FRK 06, ini adalah laporan ketidaksesuaian persatuan temuan. Kemudian FRK 07 adalah ringkasan LKS dan lainnya bila ada. Kemudian yang kedua, pengesahan oleh personil yang relevan dan penyampaian laporan audit jaminan mutu pada saat penutupan audit. Ini siapa saja, lead auditor tentu saja, auditi, kepala LSP, manajemen mutu atau manajer teknis. Baik, kita masuk langkah ke-6 yaitu menyelesaikan audit jaminan mutu. Kita rapat penutupan, kita lakukan sesuai dengan agenda, kemudian seluruh rencana audit jaminan mutu diperiksa bahwa telah dilaksanakan, laporan audit rencana tindakan koreksi dikonfirmasi dengan auditi. Kemudian laporan audit yang disahkan didistribusikan kepada auditi dan pemberi tugas. Kemudian verifikasi tindakan koreksi dilakukan berdasarkan standar dan regulasi teknis. Bagaimana kita merekamnya untuk menyelesaikan audit jaminan mutu ini? Yang pertama, rapat penutupan tadi, agendanya kita lihat di sini, mulai dari ini harus dihadiri manajemen dan fungsi audit yang terkait, ulangi pernyataan ruang lingkup dan tujuan, penjelasan penemuan dan kesimpulan audit, reases bila ada bukti baru. Dalam diskusi ternyata, ada ketemuan lagi. Kemudian penentuan periode waktu audit melakukan tindakan koreksi, menyelesaikan masalah yang terjadi, buka pertanyaan, kemudian rekomendasi dari asesor jika ditetapkan dalam tujuan audit menentukan kapan audit tindak lanjut akan dilaksanakan. Kemudian penyampaian laporan hasil audit serta ucapan terima kasih dan penutupan. Ini adalah agendanya. Sehingga berikutnya adalah seluruh rencana audit jaminan mutu diperiksa bahwa telah dilaksanakan. Cek. Oke. Kemudian laporan audit dan rencana tindakan audit dikonfirmasi dengan auditi. Ya, rencana jenis kegiatan perbaikan juga rencana waktunya. Kemudian laporan audit disahkan, didistribusikan kepada audit dan memberi tugas. Bisa kita pilih di sini BNSP atau LSP yang memberikan tugas. Kemudian yang kelima, verifikasi tindakan koreksi dilakukan berdasarkan standar dan regulasi teknis. Verifikasinya, verifikasi terhadap hasil perbaikan, kemudian hasil verifikasi sebelumnya yang belum selesai. Baik, langkah terakhir adalah melaksanakan tindak lanjut. Status tindakan koreksi ditetapkan dan hasil tindakan koreksi dilaporkan. Jadi kita sudah pulang, kemudian mereka memberikan tindak lanjutnya, laporannya, kemudian kita koreksi atau kita identifikasi, kemudian tindakan koreksi, hasil koreksi dilaporkan. Ini adalah langkah terakhir, seperti apa dokumennya. Status tadi adalah tindakan koreksi bisa memuaskan atau belum memuaskan. Kemudian hasil tindakan koreksi dilaporkan, bisa ke BNSP ataupun LSP tergantung siapa yang memberikan tugas. Baik, Ibu sekalian, kita sudah langkah demi langkah kita bahas. Formulir saya kumpulkan jadi satu lagi di sini. Dengan nomor, saya berikan nomor SKKNI agar kita tidak lupa dan masih mampu traceable terhadap standar kompetensi melakukan audit sistem manajemen atau jaminan mutu LSP. Ibu sekalian, begitu Ibu sekalian dapat tugas melaksanakan audit, apakah itu audit internal atau berperan sebagai auditor eksternal, maka langsung ambil formulir ini, kemudian ini sebagai petunjuk, ini langkah-langkah, kemudian bagaimana kriterianya dan bagaimana kita melakukannya, pilihan-pilihan melakukannya untuk dilaksanakan. Sehingga boskan dipastikan kalau begitu ini bisa sesuai dengan standar kompetensi audit sistem jaminan mutu atau manajemen mutu LSP.
Baik, berikut dua lagi formulir, yakni formulir laporan ketidaksesuaian, yaitu FRK 06, kemudian ada ringkasan LKS tindakan koreksi dan verifikasi LSP untuk selama proses audit. Inilah ringkasannya. Ini yang bisa digunakan, ya ini adalah FRK 07 yang biasa digunakan oleh BNSP di dalam melakukan audit sistem manajemen mutu LSP. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan kita mengenai audit sistem manajemen atau jaminan mutu LSP tahap demi tahap, dan Ibu sekalian bisa segera melakukan audit. Bagi yang sudah auditor, maka segera lakukan paling tidak internal audit untuk LSP-nya masing-masing tahap demi tahap. Dan bagi teman-teman yang sudah auditor yang bertugas dari BNSP, bisa lebih semangat lagi untuk menggunakan standar kompetensi audit sistem jaminan mutu LSP ini berdasarkan SKKNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!